Saya waktu dengan teman saya, Saudara Sofyan, Saudara Barsali, itu memberikan perusahaan konsultan namanya Daya Cipta. Tetapi sebelum saya tamat, saya bilang, saya ingin jadi developer. Developer saya menciptakan pekerjaan. Nah, saya datang kepada Gubernur Sumarno, Gubernur DKI pada waktu itu. Saya bilang, saya ingin bangun kota Jakarta. Saya ajukan proposal supaya kita jadi developer. Joint venture antara swasta dan pemerintah DKI. Bersama pada saat Hasim Ning, Yusuf Muda Dalam, YD Masih, RF Masih, Bumi Putra, kita berikan perusahaan tersebut. Perusahaan konsultan saya serahkan sama Saudara Sofyan dan Saudara Barsali. Tapi saham yang saya dapat di Pondok Jaya, saya bagi dengan mereka. Jaya Ancol sudah go public, Jaya Real Property sudah go public, kemudian yang ketiga Jaya Konstruksi juga sudah go public. Satu lagi belong to the Usaha Jaya Group, Majalah Tempo juga sudah go public. Kemudian Metropolitan Group sudah 3 go public, yaitu Metropolitan Kencana, Metropolitan Land, dan Metrodata. Jadi itu sudah 7. Kemudian Ciputra Group, Ciputra Real Estate, Ciputra Development, Ciputra Property, dan Ciputra Surya. Jadi ada 10. Dalam bidang real estate dan konstruksi ada 7. Saya senang. Go public berarti masyarakat turut memiliki saham, kita bisa berkembang, menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Semua dasarnya manajemen yang baik. Manajemen itu dasarnya adalah 3 hal. Integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship. Integritas yang tinggi, profesional yang unggul, dan entrepreneurship yang sejati. Dari 3 ini, Anda harus mulai dengan integritas. Integritas yaitu berbicara tentang hati nurani, etika intinya, kejujuran, dan sebagainya. Senior manager, Saudara Antoni Stanan. Saya teringat kira-kira dia kerja Ciputra mungkin sudah ada 27 tahun. Pada 27 tahun yang lalu waktu dia masih muda, itu merapat dengan saya. Nah, dia cerita, dan katanya dia sudah tulis di salah satu buku biografi Ciputra Group. Dia cerita sama saya, pada waktu itu saya bagian menjual proyek Citra Garden. Dia lapor, saya sudah menjual beberapa buah kapling. Di sini, di sini, di sini. Laku, sudah laku. Nanti seorang manajer lain tanya, you jual berapa? Saya sebagai pimpinan rapat. Sama harganya, yang di sudut, yang tusuk sate, yang normal. Dia beri komentar, you jual sama harga? Ya sama harga. Lantas saya bilang, nggak bisa dong, karena harganya berbeda. Ya tapi saya sudah jual. Nah itu dia bilang, saya sudah lupa cerai. Saya perintahkan pada waktu itu, kembalikan uang selisih tersebut. Diskon 10-20%, kembalikan. Saya tanya kemarin sama dia, kamu kembali? Ya, saya heran, tapi saya setuju bahwa sudah terima kok dikembalikan. Nah, itu integritas. Saya pasti bukan orang terkaya di Indonesia, tapi saya senang melakukan pekerjaan yang berkenan di hati Tuhan. So, Tuhan mengatakan 2 hukum. Hukum pertama dalam orang Kristen mengasihi Tuhan seperti dengan seluruh tubuh dan jiwa kita. Kedua, hukum kedua mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dan tadi itulah, untuk membantu orang itu kadang-kadang Anda harus mencari kesempatan. Kita betul memilih yang tepat, seperti saya punya usaha sosial saya. Itu ada beberapa macam. Pertama, menyebarkan pendidikan. Kedua, menyebarkan entrepreneurship. Ketiga, tentang seni budaya. Dan keempat, tentang olahraga. Kenapa saya tidak mau mulai sendiri, harus cari partner. Waktu saya di sekolah, saya selalu memberikan kumpulan untuk belajar. Dan saya jadi kepalanya di SMP, SMA, ITB. Terus waktu saya tamat, saya ingin ajak teman-teman, ingin mengerjakan bersama-sama. Saya ajak teman-teman, marilah kita berikan Asosiasi Real Estate Indonesia. Saya jadi ketuanya sekali, 3 tahun. Sudah diserahkan sama orang lain. Nah, semua jalan dengan baik. Saya memberikan sekolah, Don Bosco. Saya ajak teman-teman, sudah jalan, semua dikerjakan sama-sama. Saya berikan Asosiasi Yayasan untuk Bangsa, yaitu panti-panti asuhan. Saya kumpul, ayo, saya memberikan sekolah. Jadi memang senang membuat usaha bersama-sama.
Saya juga ada 2 perusahaan yang MD punya jual. Satu Pantai Indah Kapuk, satu BSD. Kita terpaksa menjual karena harus bayar hutang. Hasil penjualan ini kita pakai untuk bayar hutang di proyek tersebut maupun yang lain. Saya tidur, bantal itu basah karena keringat, gelisah. Saya bangun dalam keadaan kuyup. Saya lihat satpam saya, wah, satpam saya lebih kaya dari saya. So, dia tidak ada masalah. Saya sudah negatif. Hutang-hutang saya sudah terlalu banyak dibanding kekayaan saya. Saya lihat burung. Wah, burung lebih bahagia. Ternyata dia bisa bernyanyi. Saya sudah nggak bisa. Tapi saya selesaikan satu persatu. Saya datangi mereka, minta waktu. Saya menjual aset saya. Yang pesan rumah, ini rumah saya sudah bangun. Belum selesai. Tapi rumah saya bangun lebih banyak dari yang saya sudah jual. Sudah 2 dapat. Kita belajar dari kesalahan. Seluruh model pembangunan kami, semua strategis kami rubah. Kami misalnya meminjam uang sedikit mungkin. Kami lebih banyak cari partner yang punya tanah. Kita kerjasama. Kita beli yang sudah ada. Kita mau membangun sesuai dengan kemampuan kita. Ternyata waktu krisis dulu kita hanya punya 5 proyek township. Sekarang kita ada 40 lebih township. Tahun ini kita akan bangun 10 township. Itu karena turun tangan Tuhan. Tuhan Maha Adil. Kalau kita hidup saya firman Tuhan, tidak pernah Tuhan tinggalkan kita. Dia akan memberikan kita ide. Bahkan dia kerahkan orang lain untuk join dengan kita. Ada orang yang join dengan kita mengatakan, saya sudah ditawarin orang sekian, tapi kenapa saya datang sama Pak Ciputra? Saya juga nggak ngerti.